Bawahan Liang yang juga tidak bodoh. Melihat betapa hebatnya Lu Yun, mereka tahu bahwa akhir tinggal di sini akan sangat menyedihkan. Jadi setelah Lu Yun mengatakan ini, mereka saling memandang dan lari dengan cepat. Saat ini, Liang yang sudah mundur ke markas. Dia benar-benar mengira binatang roh harimaunya bisa bertahan selama 1 atau 3 jam. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa harimau dan binatang buas ini lebih buruk dari anak kucing di depan Lu Yun. Dia bahkan tidak perlu menakut-nakuti mereka, dia hanya perlu sepatah kata pun untuk membuat mereka kembali ke kandang dengan patuh. Segera, Lu Yun telah tiba di pabrik. Walaupun mesin-mesin di sini sedang berjalan, nyatanya semua mesin dalam keadaan idle. Ada banyak kebisingan di pabrik. Lu Yun tahu begitu dia melihat postur ini bahwa mereka berusaha menutupi suara di bawah tanah. Meskipun Lu Yun melihat sekeliling, dia tidak bisa melihat kemana harus masuk ke bawah tanah, tapi ini tidak menghentikannya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menggunakan sihir psikis untuk menemukannya. Saat ini, Liang yang sudah berada di bawah tanah. Dia sangat tidak senang sekarang, dan berjalan dengan marah ke kantor Tuan C. Beberapa peneliti melihatnya berjalan menuju kantor Pak C dengan marah dan ingin menghentikannya. Karena dalam 2 jam, Pak C berencana menghapus ingatan nomor 112, wanita lain di toples Saprofit. Setelah selesai, wanita tersebut tidak lagi memiliki kesadaran otonom dan akan menjadi mesin pembunuh lengkap seperti No. 113. Sekarang mereka membuat pengaturan yang tepat dan tidak dapat mengganggu rencana tersebut. Tapi saat ini, Liang yang sedang dalam suasana hati yang sangat marah. Nomor 113 ini tidak sekuat yang dia kira, dan hampir membunuhnya. Dia ingin Tuan C membayar harganya. Jadi siapapun yang menghentikannya akan mati. Begitu peneliti mendekat, dia mengangkat tangannya dan membiarkan nomor 113 mematahkan lehernya. Terlalu banyak kebisingan di luar, dan Merce jelas mendengarnya juga. Dia membuka pintu kantornya dan berjalan keluar. Tuan Liang, ada apa denganmu? Ada apa denganku? Menurutku kamu berpura-pura bingung karena kamu mengerti, kan? Haha, kamu mulai dari mana ini? Aku benar-benar tidak mengerti maksudmu. Pak C menggelengkan kepalanya berulang kali. Faktanya, dia sedang merasa marah saat ini. Omong-omong, kontribusinya adalah yang terbesar. Jika dia tidak mempelajari monster-monster ini dan membiarkan Liang yang dikaitkan dengan tetua tertinggi suku Bei Mingkun, dia tidak lebih dari seorang pengusaha sekarang. Mengapa? Ketika Anda menggunakan diri Anda sendiri, Anda adalah saudara. Anda bisa membuangnya begitu saja saat Anda tidak membutuhkannya, itu memalukan, bukan? Jika orang ini tidak mengendalikan keuangannya sendiri dan tidak dapat melakukan studi ini tanpa dana darinya, apakah orang tua ini masih dapat berdiri dan berbicara dengannya serta memamerkan kekuatannya? Mendengus. Setelah Tuan C memupuk prajurit terkuat, lelaki tua ini akan menunggu untuk mati. Jika saatnya tiba, dia pasti akan dibuat menangis dan mengemis pada dirinya sendiri. Liang yang berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa dia adalah pejuang terkuatmu? Hah, aku hampir kehilangan nyawaku. Tuan C sedikit terkejut ketika mengatakan ini, tetapi dia segera berkata, Tuan Liang, Anda salah paham. Maksud saya, dia adalah makhluk paling menakutkan yang pernah saya pelajari sejauh ini, tetapi masih belum ada batas atasnya. Jika kita melepaskan semua monster, 10 monster tidak akan mampu melawan mereka. Mendengar ini, kemarahan Liang yang mereda dan bertanya, serius. Hei, kapan aku berbohong padamu? Kamu menyediakan semua dan aku. Kamu adalah orang tuaku yang terlahir kembali. Tanpamu, aku bukan apa-apa. Beraninya aku berbohong padamu. Kentut pelangi Tuan C benar-benar membuat Liang yang bahagia. Kemarahan Liang yang segera mereda dan dia berkata, kamu benar, sangat benar. Pahami saja kebenaran ini. Tapi musuh kita telah datang, jadi saya ingin kamu melepaskan semua monster untuk membunuhnya. Pak C tertegun sejenak, lalu dia mengutuk dalam pikirannya. Benda abadi tua ini benar-benar membawa musuh ke sini. Ini adalah ruang penelitiannya. Selama rahasia di sini terungkap sedikit, dunia akan berada dalam kekacauan. Ketika terkena dampaknya, dialah yang pertama terkena dampaknya. Apakah orang tua ini bingung? Anda bisa melakukan hal bodoh seperti itu. Liang yang tidak menyadari ketidakpuasan Tuan C. Dia menepuk pundaknya dan berkata, saya tahu, Anda memiliki banyak informasi penelitian. Orang-orang aneh itu sudah mati. Tidak masalah. Mereka dapat direproduksi. Mengenai tempat yang dihancurkan, tidak masalah. Saya dapat membayar untuk membangunnya lagi untuk Anda. Orang-orang ini sudah mati, jadi kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa melatihmu lagi. Prioritas pertamamu sekarang adalah membantuku menyingkirkan binatang buas itu. Tapi nomor 112 di kantor sudah bersiap untuk menghapus ingatannya. Apakah kita harus menundanya juga? Pak C masih bertanya dengan hati-hati. Dia benar-benar tidak ingin bertengkar saat ini. Ini semua adalah hasil penelitiannya. Dia memang gila. Tapi itu adalah obsesinya terhadap teknologinya, obsesinya terhadap apa yang dianggapnya sebagai sains. Tapi Liang yang sama sekali tidak ingin membicarakan hal ini dengannya. Melihat dirinya tidak bahagia dengan dirinya sendiri, ia langsung menyodok dadanya dengan wajah dingin, hal-hal ini tidak sepenting anakku. Kamu harus patuh atau biarkan aku memotong danaku untukmu. Dia punya niat membunuh. Nomor 113 pun menghampiri Pak C dalam sekejap.
Pupil matanya yang berwarna merah darah menatap ke arah Merce, membuatnya terkejut. Jangan marah. Aku hanya bercanda, aku tidak punya niat lain, tidak ada niat lain. Cepatlah. Liang yang mendorong Tuan Ce dengan kuat, lalu bangkit dan berjalan ke kantornya. Setelah Liang yang masuk, seorang peneliti menghampiri Tuan Ce. Dia memandang rekannya di tanah dan berkata dengan marah, Tuan Ce, orang tua ini bertindak terlalu jauh. Tuan Ce mengertakkan gigi dan berkata, sekarang kami masih harus bergantung padanya untuk menyediakan dana bagi kami. Kami belum bisa berkonflik dengannya, tapi itu tidak masalah. Cepat atau lambat, kami harus menyelesaikan masalah ini, rekening bersamanya. Kalau begitu, haruskah kita melakukan apa yang dia katakan? Tuan Ce mengangguk dan berkata, tutup gerbangnya dan biarkan monster itu keluar. Setelah menerima pesanan, peneliti segera pergi untuk melakukan pengaturan. Saat ini, Lu Yun sudah menemukan pintu masuk. Lalu dia mencibir, sayang sekali, kamu bersembunyi di sini, lalu aku akan bermain denganmu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju sisi ini sambil tersenyum. Ketika dia sudah dekat, dia meninju tanah dengan keras. Gemuruh, ruang di bawah langsung runtuh menjadi lubang besar. Lu Yun melakukan lompatan dalam dan melompat langsung dari atas. Sesaat kemudian, dia jatuh ke tanah. Di depan matanya, pintu batu besar ini tiba-tiba muncul. Lu Yun melirik ke pintu dan mencibir, saya ingin melihat di mana tempat ini. Pintu ini bisa menghentikan orang lain, tapi tidak bisa menghentikannya, Lu Yun. Ledakan, Lu Yun meninju dengan keras, dan pintu batu itu hancur. Di depan ada jembatan gantung ramping, dan di bawah jembatan gantung ada lembah tanpa dasar. Panas bumi terus meningkat dari bawah. Melihat ke bawah, Anda masih dapat melihat beberapa material berwarna merah mengalir. Di bawah ini adalah sumber panas bumi. Tempat ini sangat dalam. Ada juga pintu batu di seberang jembatan gantung. Hanya saja pintu batu itu jauh lebih kecil dari yang tadi. Tapi Lu Yun sudah merasakan ada niat membunuh yang kuat keluar dari balik gerbang batu. Setelah merasakan niat membunuh di sana, Lu Yun mengangkat alisnya sedikit. Namun di saat yang sama dia juga mendengar tangisan. Itu adalah suara pria dan wanita yang ketakutan. Tempat apa ini? Setelah beberapa langkah cepat, Lu Yun sudah melompat ke depan pintu batu. Demikian pula, dia meninju dengan keras dan menghancurkan pintu batu itu. Tapi adegan selanjutnya membuat mata Lu Yun bergerak-gerak liar. Sungguh menyedihkan berada di dalam gerbang batu, dikelilingi sangkar persegi padat berukuran panjang, lebar, dan tinggi 1,5 meter. Ada banyak sekali anak laki-laki dan perempuan yang dikurung di dalam kandang. Mereka semua telanjang, bahkan tidak ada sehelai pakaian pun untuk menutupi rasa malu mereka, hanya kalung anjing yang tergantung di leher mereka. Nomor tersebut ditulis di kerah dengan strip neon. Pada awalnya, Lu Yun tidak tahu mengapa Liang yang menyebut orang aneh itu nomor 113. Tapi sekarang dia mengerti semuanya. Meskipun nomor 113 sangat kejam, dia sebenarnya adalah orang miskin dan subjek ujian. Orang-orang yang dikurung ini hanyalah kelinci percobaan. Dan di bawah tanah, ada semua orang aneh yang sama seperti nomor 113, tapi mereka tidak lagi terlihat seperti manusia, dan mereka memanjat kandang untuk menyerang tikus percobaan di seberang. Hanya saja kandang ini dibuat khusus dan tidak bisa dimasuki. Jeritan tadi disebabkan oleh ketakutan anak laki-laki dan perempuan ini. Lu Yun tidak pernah semarah ini. Tapi saat ini, dia sedang marah. Kemarahan di hatinya seperti gunung berapi yang akan meletus. Tinjunya tidak bisa menahan sedikit pun. Saat ini, dari semua peneliti dan penjaga, dia tidak akan membiarkan satupun dari mereka keluar hidup-hidup. Adapun orang-orang yang telah menjadi monster, Lu Yun membantu mereka menyingkirkan mereka. Ketika monster-monster itu melihat seseorang di luar kandang, mereka tiba-tiba menjadi bersemangat, meraung, dan semua bergegas menuju sisi ini. Bum bum bum, Lu Yun tidak menunjukkan belas kasihan dan menggunakan gerakan membunuhnya melawan semua jenis monster. Di kantor Tuan Ce, Liang yang masih tidak tahu apa yang menunggunya. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat nyaman sekarang. Apakah pria bernama Lu itu hebat? Haha, bukankah mereka rentan terhadap monster yang mereka budidayakan? Tidak bisakah itu dihilangkan dengan mudah? Tidak ada gunanya memasang garpu. Tapi Lu Yun ini mungkin akan mati dengan bahagia. Sayang sekali kita tidak bisa menyiksanya dengan kejam. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit tidak senang. Tuan Ce berdiri dengan hati-hati di sampingnya. Monster-monster itu telah dilepaskan bersama-sama sekarang, dan akan agak sulit untuk mengambilnya kembali. Setelah membunuh Lu Yun, mereka hanya bisa melepaskan obat khusus yang membunuh mereka untuk membunuh semua monster ini. Namun dalam kasus ini, dia perlu mengandalkan Liang yang lagi. Lagi pula, tanpa dana, meskipun dia memiliki teknologinya, dia tidak akan mampu melakukannya. Sekalipun dia merasa tidak bahagia saat ini, dia harus menanggungnya. Bahkan saat ini, dia tidak ragu-ragu menyajikan teh dan air kepada Liang Yang. Liang Yang melirik ke arahnya, lalu bertanya, Tuan Ce, menurut Anda bagaimana Lu Yun akan mati? Hei, jangan khawatir, Tuan Liang. Beberapa dari kita monster penuh dengan racun, beberapa dapat menghasilkan ilusi, dan beberapa dapat membunuh orang dari jauh. Bagaimana dia mati seperti ini, saya benar-benar tidak dapat memprediksinya, tapi satu hal yang pasti, dia akan mati dengan mengenaskan.
Haha, oke, jika kamu bisa membunuhnya, aku, Liang Yang, akan mendukungmu dengan sejumlah besar uang. Ya, mata Pak C tiba-tiba berbinar. Namun target penelitian selanjutnya adalah seni menjebak pikiran. Selama penelitiannya berhasil, dia bisa langsung mengontrol Liang Yang untuk menjadi bonekanya. Saat itu, dia bisa melakukan apapun yang dia ingin teliti, dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Haha, saat itu Liang Yang masih harus berlutut dan memohon pada dirinya sendiri untuk memberinya kesempatan hidup. Gila, saya khawatir dia tidak akan menjadi gila lebih lama lagi. Ledakan. Tetapi ketika mereka sedang berbicara dengan bangga, mereka mendengar suara keras lagi di luar. Cangkir di tangan Liang Yang juga terguncang oleh guncangan yang tiba-tiba dan jatuh ke tanah karena ketakutan. Ah! Tiba-tiba dia berdiri, menatap Tuan C dan berteriak, apa yang terjadi? Kelopak mata Pak C juga melonjak liar. Tapi dia segera menjelaskan, monster-monster itu seharusnya membunuhnya, dan sebaliknya mereka menyerang kita. Tidak apa-apa. Begitu mereka masuk, kita akan mengeluarkan gas obat khusus. Gas obat ini tidak akan membahayakan kita, tapi bisa membunuh monster-monster itu. Sehat. Liang Yang langsung tertawa. Namun, sebelum dia bisa duduk lagi, pintu dibanting hingga terbuka. Namun, tidak seperti yang mereka pikirkan, bukan monster itu yang masuk, tapi Lu Yun. Selain Lu Yun, ada juga laki-laki dan perempuan telanjang. Hanya saja kali ini, tidak ada rasa takut di mata anak laki-laki dan perempuan ini, melainkan kemarahan yang tak ada habisnya. Baru saja, Lu Yun membuat mereka sangat terkejut ketika dia membunuh semua orang di luar. Saat Lu Yun melepaskan mereka, sekelompok orang ini memutuskan untuk mengikuti Lu Yun dan bertarung bersama. Apa yang dilakukan para penjaga dan peneliti terhadap orang-orang ini, hari ini mereka harus membayarnya 2 kali lipat. Mereka akan memakan daging orang-orang ini hidup-hidup dan menguras darahnya. Apa, ini tidak mungkin. Tuan C tiba-tiba menjadi pusing dan terlihat tidak percaya. Wajah Liang Yang tiba-tiba menjadi pucat. Dia mengira Lu Yun sudah mati. Dia juga berharap Lu Yun akan dicabik-cabik hidup-hidup kali ini. Bahkan sekarang, mereka masih mendiskusikan bagaimana Lu Yun akan mati. Lebih penting lagi, dia membawa masuk tikus-tikus laboratorium itu. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini disiksa oleh mereka setiap hari. Jika mereka terburu-buru, nasib semua orang di sini tidak akan sesederhana dibantai. Mereka mungkin lebih buruk daripada mati. Para penjaga dan peneliti ketakutan saat melihatnya. Tangan mereka menjadi lemah. Melawan, itu tidak ada sama sekali. Meskipun mereka memegang sesuatu di tangan mereka, Lu Yun memimpin, dan tatapan mematikan di mata tikus percobaan ini membuat mereka sangat ketakutan. Siapa yang berani naik? Mereka hanya ingin hidup sekarang. Lu Yun juga memberi mereka ultimatum, berkata dengan dingin, letakkan senjata di tanganmu dan menyerah. Lu Yun melemparkan tubuh monster itu dengan tangannya dan berkata, kalau tidak, aku akan membunuhmu tanpa bagian tubuh apapun. Wow, sekelompok besar orang tidak lagi memiliki kesombongan di masa lalu, dan melepaskan segala sesuatu yang perlu disingkirkan. Mereka semua bahkan berlutut di tanah. Mereka mengira Lu Yun akan menyelamatkan nyawa mereka. Toh, mereka kini merasa sudah banyak menyerah, apalagi mereka adalah peneliti dan punya kemampuan akademis. Bukankah ini semua berarti bahwa orang yang berkuasa menyukai orang yang cakap dan memiliki cita-cita yang luhur? Mereka bisa menciptakan banyak kekayaan untuk Lu Yun. Jadi seseorang memutar matanya dan berbicara lebih dulu, Tuan, selamatkan hidup Anda, Tuan, selamatkan hidup Anda, kami bersedia melakukan yang terbaik untuk Anda. Lu Yun melambaikan tangannya, semua senjata di tanah terbang. Dentang. Semua senjata ini dimasukkan ke dalam bebatuan di belakang. Lu Yun melihat ke dalam kabin percobaan. Ada darah dan daging yang berantakan, beberapa orang meninggal, dan saraf mereka belum mati sepenuhnya. Ini semua adalah manusia, tapi Lu Yun telah menahan amarahnya. Dia hanya bertanya dengan enteng kepada para peneliti, saya punya pertanyaan untuk Anda. Jika Anda menjawabnya dengan baik dan memuaskan saya akan menyelamatkan nyawa Anda. Setelah mendengar bahwa mereka diharapkan untuk diselamatkan, orang-orang itu bersujud dan memohon, Tuan Lu, tolong bicara, Tuan Lu, tolong bicara. Lu Yun berkata, apakah mayat di laboratorium ini meminta belas kasihan darimu sebelum mereka dibunuh dan dipecah-pecah olehmu? Sama seperti kamu memohon belas kasihan dariku sekarang. Semua orang tercengang. Apakah Anda perlu bertanya? Itu benar sekali. Tapi mereka tidak tahu mengapa Lu Yun menanyakan pertanyaan ini. Karena pada pemikiran awal mereka, pertanyaan yang ingin ditanyakan Lu Yun pasti tentang penelitian teknologi. Mereka merasa Lu Yun pasti akan bertanya tentang uang. Namun di luar dugaan, dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang membuat mereka sangat curiga. Tapi jawabannya, masih tidak menjawab. Apakah jawabannya harus benar? Apa yang akan terjadi jika Anda tidak menjawab? Melihat semua orang saling memandang dengan kaget dan tidak ada yang berbicara, Lu Yun menghela nafas pelan, lalu melambai ke penjaga dari jauh. Tubuh penjaga itu tiba-tiba tertahan oleh suatu kekuatan, dan dia tiba-tiba terbang ke udara. Lalu jeritan melengking keluar dari tenggorokannya. Daging di tubuhnya mulai terkelupas dari tubuhnya sepotong demi sepotong seperti sisik ikan. Setelah beberapa menit, berubah menjadi tumpukan lumpur.
Lu Yun melanjutkan, saya akan memberi Anda waktu 3 menit untuk memikirkan dan menjawab. Jika tidak, rasa sakit yang akan Anda tanggung tidak akan selama beberapa menit ini. Saya akan membiarkan Anda menahan rasa sakit karena tertunda dan tidak mati selama beberapa tahun. Saat Lu Yun selesai berbicara, orang-orang ini membenturkan kepala mereka ke tanah dengan keras. Saat ini, tidak ada yang berani menjawab Lu Yun, dan mereka semua menjelaskan, Tuan Lu, mereka memohon belas kasihan, mereka memohon belas kasihan. Oh, Lu Yun berkata dengan lembut, lalu bertanya, apakah sama denganmu? Apakah kamu begitu takut dan kemudian memohon belas kasihan? Ya, ya, saat pertanyaan Lu Yun menjadi semakin mendalam. Perasaan takut yang tak terkatakan tiba-tiba mulai muncul di hati mereka. Perasaan menyeramkan memenuhi hati mereka, seolah Lu Yun hendak menyerang mereka. Namun saat ini, orang-orang tersebut masih memiliki rasa keberuntungan. Mereka mengira apapun yang dilakukan Lu Yun, dia tidak bisa membunuh mereka semua, bukan? Tapi mereka juga takut dengan hukuman yang baru saja disebutkan Lu Yun. Tapi saat ini Lu Yun terus berbicara, kalau begitu, apakah kamu sudah membiarkan orang-orang ini pergi? Ketika dia menanyakan kalimat terakhir ini, sekelompok orang tercengang. Mereka adalah master di sini sebelumnya. Mereka tidak lebih dari kelinci percobaan. Merekalah yang berada di puncak piramida. Apa gunanya memelihara tikus putih seperti ini? Mainkan sampai mati, mainkan sampai mati. Apakah mereka perlu merasa bersalah? Tidak perlu. Jika seseorang memohon belas kasihan, apakah mereka harus melepaskannya? Tentu saja tidak. Mereka bahkan menggunakan bola memori untuk merekam permohonan menyakitkan orang-orang ini sebelum mereka lahir, sehingga mereka dapat menonton pertunjukan tersebut secara perlahan di kemudian hari. Dan sekarang, mereka adalah sekelompok orang yang berlutut di tanah. Mereka juga memohon belas kasihan. Niat Lu Yun jelas, dia ingin membalas semua rasa sakit yang mereka timbulkan kepada anak laki-laki dan perempuan itu. Selamatkan hidupmu, Tuan Lu, kami adalah peneliti ilmiah, kami memiliki teknologi, dan kami memiliki pengetahuan. Ya, kami dapat menciptakan kekayaan untuk Anda, menciptakan kekayaan dan kekuasaan yang tak ada habisnya, selamatkan kami. Lu Yun mencibir, karena kamu tidak menyayangkan orang-orang itu, mengapa kamu membiarkan aku melewatimu? Setelah selesai berbicara, Lu Yun kembali menatap anak laki-laki dan perempuan itu dan berkata, jangan biarkan mereka mati terlalu bahagia. Yang terbaik adalah menyiksa mereka secara perlahan. Kamu dapat memilih beberapa tahun atau lebih dari 10 tahun. Mulai hari ini tempat itu milikmu. Petik 2. Hanya saja kamu tidak bisa mempelajari hal seperti mereka. Anak-anak lelaki dan perempuan itu hidup dalam ketakutan sepanjang hari dan disiksa berulang kali. Kini mereka akhirnya bisa membalikkan keadaan. Kebencian masa lalu, dan kematian tragis teman-temannya, atau ada pula yang kembar, kerabat dan teman dibawa masuk, mereka sudah mati. Jadi semua orang di jemaat ini menjadi gila, dan mereka ingin balas dendam yang gila-gilaan. Setelah Lu Yun mengangguk, mereka segera meraung dan bergegas menuju orang-orang itu. Seperti yang dikatakan Lu Yun, mereka tidak akan membiarkan orang-orang ini mati dengan bahagia. Mereka akan menyiksa orang-orang ini dengan sangat keras. Apapun yang mereka lakukan pada awalnya, mereka sekarang akan membalas semuanya kepada binatang buas ini. Lu Yun tidak berniat melepaskan binatang buas ini. Sekarang gilirannya untuk melakukan sesuatu. Dia mengalihkan perhatiannya ke ruang eksperimen tempat Tuan Che dan Liang yang berada. Tidak, Tuan Che ketakutan. Jangan melihat hal-hal keji yang dia lakukan di hari kerja. Tapi dia takut mati. Dia lebih takut mati dibandingkan siapapun. Liang yang masih berani menantangnya dengan mata merah, tetapi dia sangat ketakutan hingga kakinya lemah dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Liang yang mengertakkan gigi, melihat ke nomor 113, dan meraung, bahkan jika aku, Liang Yang, tidak dapat membunuhnya, aku akan merobek sepotong dagingnya. Ledakan. Dia membuka pintu dan membiarkan nomor 113 bergegas menuju Lu Yunfei. Tapi Lu Yun hanya tersenyum menghina dan berkata dengan tenang, terlalu murah untuk membiarkanmu mati. Dia masih menggunakan kekuatan pemisahan seperti sebelumnya. Bang bang bang. Terdengar suara retakan tulang, dan anggota tubuh nomor 113 semuanya patah. Karena nomor 113 bukan lagi makhluk hidup, dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali, tapi kekuatan ini akan langsung menjadi bumerang bagi Liang Yang. Dia bahkan belum pernah menggaruk jarinya seumur hidupnya, jadi dia tidak tahu apa itu rasa sakit yang parah. Sekarang semua anggota tubuhnya patah, dia sangat kesakitan hingga dia langsung jatuh ke tanah, tapi selain berteriak, dia hampir tidak bisa berkata apa-apa. Lu Yun berkata dengan tenang, aku akan menjagamu nanti. Setelah berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Tuan Che. Memindahkan bangkunya, Lu Yun duduk di hadapan Tuan Che, apakah Anda penanggung jawab di sini? Ya, tidak. Pada saat ini, dia benar-benar panik, bahkan menjawab pertanyaan Lu Yun menjadi ragu-ragu. Tidak peduli bagaimana para peneliti itu menjawab Lu Yun barusan, pada akhirnya mereka tetap tidak luput dari kematian. Tentu saja dia tahu nasib seperti apa yang akan dia hadapi sebagai pemimpin terbesar dari orang-orang ini. Sejak Lu Yun masuk, hitungan mundur hidupnya telah dimulai. Tapi sekarang, dia bahkan tidak berpikir untuk mengeluh tentang Liang Yang. Jangan bunuh aku, oke.
Tuan Ce yang gemetar butuh waktu lama sebelum dia mengucapkan kata-kata yang membuat Lu Yun tertawa dan menangis. Jangan bunuh dia. Cek cek cek. Mengapa dia tidak memikirkan hal ini ketika dia membunuh seseorang? Lu Yun menggelengkan kepalanya, tidak. Tapi aku bisa memberimu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu dan mati sedikit lebih bahagia daripada itu. Apa? Tuan Ce putus asa, tetapi setelah mendengar Lu Yun berkata bahwa dia bisa mati dengan lebih bahagia, dia memiliki harapan yang berlebihan. Lu Yun berkata, beri aku semua informasinya. Ya, di lemari itu. Pak Ce menunjuk ke lemari informasi di depannya. Lu Yun berkata berjalan mendekat dan menurunkan pintu lemari informasi. Ini berisi banyak informasi penelitian. Patah. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Bola api muncul dari telapak tangan Lu Yun dan dengan cepat menelan semua bahan penelitian. Setelah semua informasi berubah menjadi abu, Lu Yun berbalik untuk melihat Tuan Ce dan berkata, ada banyak binatang buas di luar yang masih lapar. Ayo lakukan ini. Saya akan memberi Anda makan kepada mereka, dan Anda akan dimakan setelah beberapa saat. Bagaimana kalau tidak terlalu sakit? Tidak. Baru saja, Tuan Ce mengira Lu Yun telah mengatakan sesuatu kepadanya, dan dia sedikit lega, tetapi baru setelah Lu Yun mengatakan ini dia terkejut. Binatang roh harimau tidak akan langsung membunuh orang dan kemudian memakannya. Mereka adalah makhluk yang sangat kejam, dan mereka tidak suka memakan daging mati. Saat melahap makhluk hidup, mereka akan memakan daging dan kulitnya terlebih dahulu agar tidak langsung membunuh mereka. Dalam proses ini, apapun jenis hewannya, ia akan bolak-balik kesakitan dan pingsan. Namun, Lu Yun merasa ini adalah hukuman paling ringan untuk binatang ini. Dibandingkan dengan perbuatan keji yang dia lakukan, ini tidaklah cukup. Mengangkat binatang buas itu, Lu Yun bahkan tidak memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan, dan membawanya menuju binatang buas di luar. Begitu berada di luar, Lu Yun tidak memberinya omong kosong apapun dan langsung mengusirnya. Makhluk roh harimau yang masuk ke dalam kandang juga perlahan-lahan berlari keluar dari kandang. Mereka sudah sangat lapar, tapi karena Lu Yun, mereka tidak berani lari dan membunuh semua orang. Lu Yun berkata dengan tenang kepada binatang buas di depannya, kamu hanya bisa memakannya. Setelah makan, kalian semua bisa mati. Menurutku kamu merusak pemandangan. Pak Ce ketakutan dan sedikit tertegun. Karena dia dengan jelas merasakan bahwa makhluk roh harimau yang tidak dapat memahami ucapan manusia saat ini memahami kata-kata Lu Yun. Tidak hanya itu, mereka begitu ganas hingga mulai merengek hanya karena perkataan Lu Yun. Dia jelas tidak ingin mati seperti ini, tapi dia tidak berani melanggar perintah Lu Yun. Pada saat ini, Pak Ce akhirnya mengerti orang seperti apa yang dia temui. Siapapun yang melakukan tindakan tidak adil akan dihukum mati sendiri. Siapapun yang melakukan tindakan tidak adil akan dihukum mati sendiri. Jika ada kehidupan setelah kematian, dia pasti akan makan cepat, menyebut nama Buddha, dan tidak melakukan kejahatan lagi. Tapi yang tidak dia duga adalah Lu Yun akan berjongkok, saling memandang dan berkata, sebenarnya, ini salahku karena jiwamu masih di sini, jadi ketika kamu dimakan dan hanya jiwamu yang tersisa, aku akan menjagamu lagi. Tidak mau, Pak Ce hanya bisa mengucapkan kalimat ini sekarang. Namun, Lu Yun tidak mau memaafkan iblis seperti itu, jadi dia membuangnya. Ia baru saja mendengar para peneliti tersebut mengatakan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan ketujuh tetua suku Bei Mingkun. Tentu saja Daxing sudah kacau balau. Lu Yun tentu saja ingin segera menyingkirkan 6 orang yang tersisa. Kedua, Li Xinxin dan Li Bao awalnya adalah anak dari sesepuh asli suku Bei Mingkun. Tentu saja, hegemoni ini harus diserahkan kepada mereka. Li Xinxin terlalu berhati lembut, jadi dia hanya bisa membantu Li Bao sekarang. Sedangkan untuk anak kecil Li Bao, meskipun dia belum terlalu tua, dia cerdas dan memiliki pikiran yang aktif. Setelah Lu Yun melihatnya hari itu, dia menyadari bahwa anak ini jenius. Jadi dia berencana membantu Li Bao. Cepat atau lambat, Li Bao ini akan menjadi bakat yang luar biasa. Namun ada satu hal yang masih belum terselesaikan. Saat dia memasuki kantor Tuan Ce tadi, dia melihat ada seorang gadis di dalam toples saprofit. Saya tidak tahu apakah dia sama dengan No. 113. Jika sama, maka Lu Yun hanya bisa memberinya tumpangan untuk mengatasi rasa sakitnya. Jika berbeda, dia bisa berbuat baik dan menyelamatkan orang lain. Kemudian dia kembali, masuk, dan menghancurkan toples saprofit itu dengan satu pukulan. Begitu gadis itu terjatuh, dia menjerit dan kemudian terbatuk-batuk dengan keras. Melihatnya seperti ini, dia jelas memiliki kesadarannya sendiri. Lu Yun kemudian melepas bajunya dan memakaikannya pada gadis itu. Tapi gadis itu begitu ketakutan hingga dia langsung pingsan di pelukan Lu Yun. Sekarang di luar berantakan, jadi jelas tidak pantas meninggalkannya di sini. Setelah memikirkannya, Lu Yun tidak punya pilihan selain menggendongnya di punggungnya dan bersiap untuk membawanya kembali ke kabin. Begitu saja, setelah menunggu masalah ini terselesaikan, Lu Yun kembali ke gubuk. Saat ini, semua orang sedang menunggu kepulangannya. Li Xinxin dan yang lainnya sangat senang melihat Lu Yun kembali. Namun tak lama kemudian, Li Xinxin merasakan krisis lagi. Karena saat ini, ada seorang gadis cantik tergeletak di punggung Lu Yun. Kuncinya si cantik ini masih belum mengenakan pakaian apapun di tubuhnya. Dia iri dengan kulitnya yang putih dan lembut serta sosoknya yang berlekuk.
Wanita adalah yang paling sensitif. Jadi dia segera menjadi waspada dan dengan hati-hati bertanya pada Lu Yun, "Saudara Lu, apakah dia?" "Itu adalah gadis yang aku selamatkan." Lu Yun tidak banyak berpikir, jadi dia menceritakan kepada mereka apa yang terjadi di bawah tanah. Pada saat ini, bahkan katak besar pun terkejut dan berkata, "Apa? Bagaimana orang-orang ini bisa begitu kejam?" Li Xinxin juga mengertakkan gigi dan berkata, "Setelah ayah saya dibunuh oleh mereka, saya tidak menyangka mereka akan bertindak begitu sembrono. Demi kekuasaan, mereka telah kehilangan rasa kemanusiaan mereka." Lu Yun mencibir, "Tidak apa-apa, mereka adalah binatang buas, saya hanya akan membuat mereka membayar atas perilaku buruk mereka, dan membiarkan mereka menghilang mulai sekarang." Awalnya, Lu Yun tidak memiliki niat membunuh, tetapi perilaku orang-orang itu benar-benar membuatnya marah. Dengan terselesaikannya urusan keluarga Liang untuk sementara, Lu Yun dapat beristirahat dengan tenang selama beberapa hari. Tapi meski begitu, Lu Yun sedikit merindukan ketujuh saudara perempuannya. Jika kutukan pada dirinya teratasi, dia harus kembali ke dunia tempatnya berada. Menurutku kakak perempuan tertuaku Ye Qingcheng akan sangat senang melihatku, bukan? Sudah lama sekali aku tidak meringkuk dalam pelukan kakak perempuanku yang tertua. Perasaan lembut itu sungguh tak terlupakan. Tanpa disadari, Lu Yun tertidur. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Yun mengikuti Li Xinxin dan yang lainnya untuk berpartisipasi dalam festival 100 bunga. Selama periode ini, katak besar juga sepenuhnya ditekan oleh kekuatan Lu Yun. Dia tidak lagi berpikir untuk selalu menantikan kematian Lu Yun. Sebaliknya, dia ingin belajar dari Lu Yun. Bagaimanapun, dia kuat, dan meskipun dia terlihat jelek, para wanita itu masih harus melawannya satu persatu, bukan? Tentu saja, ketika mereka memikirkan hal-hal ini, orang-orang klan naga juga tidak diam. Lu Yun menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Bahkan Long Zhan pun terluka. Tak satu pun dari orang-orang yang mereka atur untuk bekerja dengan Kun Bao kembali. Bahkan ada rumor bahwa Lu Yun lah yang membunuh mereka. Itu bisa ditoleransi, tapi tidak bisa ditoleransi. Mereka sekarang mengirim orang ke kota Beimingkun. Meskipun bagian luar kota Beimingkun ditutupi oleh formasi pasir kuning, meskipun klan naga datang, mereka tidak dapat masuk, namun klan naga adalah eksistensi yang sangat tinggi dan kuat di seluruh benua. Meskipun 6 tetua klan Beimingkun yang tersisa cukup berani, mereka tidak berani melanggar perintah mereka sama sekali. Mereka diam-diam telah membuka formasi pasir kuning, memperlihatkan celah untuk menyambut utusan naga Long Xiang. Long Xiang ini adalah orang yang lebih menakutkan dari Long Zhan. Keahlian uniknya, 9 naga terhunus, adalah salah satu yang terbaik di dunia. Selain itu, pedang 9 naga miliknya dikatakan memiliki kemampuan membunuh langit dan bumi. Dia adalah seorang pertapa dari klan naga. Tetua Agung klan naga pergi ke pegunungan untuk menemukannya, hanya untuk menghadapi Lu Yun. Long Xiang ini terlalu sombong, dan awalnya dia meremehkan Lu Yun, tetapi para tetua klan naga semuanya menggeram, dan mulut mereka seperti meriam mesin. Di bawah pemboman keras mereka, Long Xiang terbujuk. Itu sebabnya klan Beimingkun datang ke sini. Pada saat ini, Kun pertama, Kun pemakan jiwa, Kun kedua, Kun yang haus darah, Kun ketiga, anjing hutan, Kun keempat, Kun pembunuh jahat, Kun kelima, laut yang menelan, dan 7 para pedagang Kun semuanya berdiri di luar gerbang kota, memandangi unicorn yang menungganginya di kejauhan. Long Xiang, sang kuda, membungkuk hormat kepadanya. Long Xiang mengenakan jubah hitam, memegang pedang 9 naga di tangannya, dan melirik Kun pemakan jiwa. Adapun tetua besar suku Beimingkun lainnya, dia bahkan tidak melihat mereka. Lalu, dia langsung bertanya, "Di mana Lu Yun sekarang? Aku akan pergi menemuinya." Hei, Tuan Long Xiang telah melakukan perjalanan jauh dan belum punya waktu untuk beristirahat dengan baik. Jangan khawatir, dia tidak dapat melarikan diri. Dalam hal ini, Anda dapat mengikuti saya ke kota terlebih dahulu, dan saya akan menyiapkan jamuan makan bagi Anda untuk membersihkan debu. Selain itu, aku juga telah menyiapkan penginapan kelas atas untukmu hari ini dan mengundang banyak wanita cantik untuk melayanimu. Tapi Long Xiang sama sekali tidak tertarik pada wanita. Dia hanya tertarik pada kekuatan. Khususnya, Soul Eater Kun, sebagai pemimpin klan, seharusnya sangat mendominasi, meskipun dia berasal dari klan naga, apa yang salah? Seharusnya juga ada gaya seorang patriark, bukannya bersikap rendah hati dan bersikap dewasa seperti sekarang. Malu padamu. Jadi Long Xiang dengan sinis berkata, "Haha, ternyata suku Beimingkun adalah sekelompok orang yang tidak akan rugi apa-apa selain perempuan kan? Mereka masih terlalu nyaman." Ketika Soul Eater Kun mendengar ini, sudut mulutnya bergerak-gerak dengan keras. "Saya telah membuat keputusan sendiri. Itu adalah pilihan saya untuk tinggal di penginapan. Anda dapat pergi dan melakukan apapun yang Anda inginkan, mengemudi." Setelah itu, Long Xiang mencambuk pantat unicorn dan berlari menuju kota dengan cepat. Yang haus darah kemudian berlari ke Soul Eater Kun sebagai renungan dan memarahi Long Xiang, "Pemimpin klan, kamu memperlakukan kopral yang berbudi luhur dengan sangat sopan. Bahkan jika dia adalah anggota klan naga, dia lebih unggul dari yang lain. Bukankah ini sikapnya terlalu berlebihan?" Benar, pemimpin klan, menurutku kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan membunuhnya." "Tidak, pada saat ini,
meskipun Soul Eater juga merasa hatinya dipenuhi kepanikan, dia tetap menahannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak boleh menyinggung anggota klan naga ini begitu dia marah, tapi bukankah Lu Yun berkompetisi di arena kita akhir-akhir ini? Bukankah dia ingin menjadi penjaga kita? Haha, biarkan mereka saling bertarung. Alasan kenapa Soul Devourer bisa duduk di tempatnya saat ini tanpa direbut oleh sesepuh lainnya adalah karena selain kejam, dia juga memiliki pikiran yang lebih halus. Ketika orang-orang klan naga datang, mereka telah memberitahunya sebelumnya bahwa mereka datang untuk Lu Yun. Kedua, berita bahwa keluarga Liang yang dimusnahkan juga sampai ke telinga mereka. Monster yang awalnya mereka minta untuk dibudidayakan oleh Tuan Che juga terbunuh. Saat itu, mereka memiliki amarah di hati mereka dan ingin melampiaskannya. Tapi dia menahan diri. Sekarang klan naga telah tiba, ini saat yang tepat. Bukankah menyenangkan membiarkan mereka saling membunuh dan mendapatkan keuntungan? Setelah itu, Soul Eater Kun mengeluarkan perintah dan berkata kepada semua orang, dengarkan aku. Tanpa perintahku, kalian tidak boleh mengambil inisiatif untuk menyerang. Lu Yun ini juga ingin dia memanjat ke atas. Tidak ada yang diizinkan untuk menemukannya itu untukku. Masalahnya, semua orang saling memandang dengan bingung, tetapi bos mereka telah berbicara, dan meskipun sebagian besar enggan, mereka tetap setuju dengan berani. Dia tersenyum dingin dan berkata, duduk saja dan tunggu bajingan kecil ini saling membunuh. Dia kemudian berbalik dan berjalan kembali ke kota. Tentu saja, Lu Yun tidak tahu bahwa Long Xiang telah tiba di kota Beimingkun. Saat ini, dia baru saja kembali dari kompetisi. Nomor 112 juga sudah bangun dari komanya saat ini. Tapi gadis itu sangat gugup sejak dia bangun, meringkuk di selimut dan tidak berkata apa-apa. Beberapa hal yang membuatnya takut masih segar dalam ingatannya. Ingatannya belum terhapus, dan dia masih ingat pembunuhan orang tuanya. Tapi dia awalnya hanyalah orang biasa yang tinggal di pegunungan. Orang tuanya selalu jujur dan tidak melakukan kejahatan apapun. Tapi sekarang, keluarganya telah pergi. Dia juga ditelanjangi dan direndam dalam toples saprofit. Tidak hanya itu, dari waktu ke waktu dia akan diseret keluar untuk bereksperimen. Sekarang, dia penuh dengan ketidakpercayaan terhadap siapapun dan hanya memiliki ketakutan yang tak ada habisnya. Tapi dia masih ingat wajah Lu Yun. Saat dia diselamatkan, Lu Yunlah yang mengenakan pakaian padanya. Jadi jika dia ingin berbicara, dia hanya akan berbicara dengan Lu Yun saja. Dia tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Tentu saja, karena dia perempuan, Li Xinxin telah merawatnya selama 2 hari terakhir, tetapi dia baru saja bangun dan tidak tahu tentang Li Xinxin yang merawatnya.